Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya ingin memperingatkan kita sebagai orang Kristen Indonesia untuk mewaspadai suatu aliran atau sekte yang baru muncul yang disebut dengan aliran Kristen progresif yang kelihatannya dibawa oleh Pastor Brian Syawarta. Apa ciri-ciri pengajarannya ya sehingga kita perlu waspadai? Yang pertama, aliran ini tidak percaya bahwa keselamatan itu hanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Menurut aliran ini, orang yang berbuat baik tanpa harus percaya Yesus pun bisa diselamatkan. Seperti berikut ini. Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik, yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Kemudian, aliran ini juga tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Seperti berikut ini. Dari perspektif gue ya, dari gue pribadi ya, mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya. Gue nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya, Ya. tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Kemudian yang ketiga, aliran ini, Kristen progresif ini, tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Seperti berikut ini. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Ya, dasar iman orang Kristen sangat fix, jelas, clear, dan final. Yang pertama bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah firman Tuhan, kata Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di situ dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ya, selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Keselamatan tidak ada di dalam nama lain, di dalam nama siapapun di kolong langit ini, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Jelas ya, iman Kristen, iman orang percaya. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan goyah. Kemudian yang kedua, apakah seseorang dapat diselamatkan karena berbuat baik? Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, iman Kristen berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kita diselamatkan bukan hasil pekerjaan usaha dan perbuatan amal ibadah kita, melainkan karena kasih karunia melalui iman. Diberikan cuma-cuma kepada kita keselamatan itu karena kita tidak mampu membayar, bukan karena murahan, tetapi karena kita tidak bisa membayar, cukup dengan beriman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah Alkitab adalah firman Allah? Ya, Alkitab mengatakan sendiri bahwa segala tulisan di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang ada dalam Alkitab itu diilhamkan Allah, ya, memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua tulisan di dalam Alkitab itu
memakai orang berbeda-beda, beda zaman, beda profesi, tetapi sama-sama diilhamkan oleh Allah untuk suatu manfaat yang sangat mulia, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir tentang Alkitab adalah firman Allah di dalam Wahyu 22 ayat 18-20. Di situ firman Tuhan berkata, "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, 'Ya, aku datang segera,' kata Yesus Kristus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. God bless you all.